Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi pendengar setia. Terima kasih sudah selalu mendengarkan konten dari Ruang Kehidupan. Kisah kali ini akan menceritakan tentang Ayu, seorang wanita yang hidupnya hancur bukan karena miskin, melainkan karena cinta dan harapan memiliki anak. Ia bekerja keras membangun rumah tangga dengan Tono, suaminya, merajut mimpi sederhana di rumah kecil yang mereka yakini akan segera ramai dengan suara tangis bayi. Namun, takdir menjatuhkan vonis yang kejam, merenggut kemampuan rahimnya untuk mengandung. Penderitaan itu diperparah oleh ibu mertua yang dengan kejam menudingnya, mandul, dan tidak berguna, memaksanya keluar dari rumah dan mencampakkan semua impiannya. Bisakah hati yang sudah hancur lulu itu menemukan alasan baru untuk berdetak dan berjuang lagi? Ataukah Ayu akan menyerah pada cap buruk yang diberikan keluarga yang ia cintai? Nama saya Ayu. Saat itu, hidup saya berputar di dapur rumah kecil di pinggiran kota. Itu adalah rumah hasil kredit yang kami bayar patungan dengan keringat saya dan Tono. Bukan rumah mewah, tapi penuh rencana masa depan. Saya menikah dengan Tono bukan karena harta, melainkan karena ia satu-satunya pria yang membuat saya merasa utuh, dan kami hidup sederhana namun tidak pernah kekurangan tawa. Setiap pagi, sebelum Tono berangkat kerja, ritual kami selalu sama. Minum kopi di teras sambil merencanakan warna cat untuk kamar bayi. Ya, kamar bayi. Itu adalah proyek terbesar kami. Saya selalu membayangkan punya anak setidaknya 4. Saya sudah siapkan nama-nama unik, seperti nama-nama di buku geografi yang pernah saya baca. Saya telaten sekali merawat rumah, yakin bahwa rumah yang bersih dan hati yang gembira adalah magnet terbaik untuk kedatangan anak. 4 tahun berlalu, harapan itu tidak kunjung datang. Tawa kami mulai berkurang, berganti dengan percakapan serius dan janji untuk bergantian periksa ke dokter. Setelah serangkaian tes yang melelahkan, tibalah hari itu. Hari di mana harapan saya diringkus dan dijebloskan ke penjara kenyataan. Saya duduk di hadapan Dr. Maria, seorang wanita parubaya yang tampak lelah. "Ibu Ayu," katanya sambil menunjuk selembar kertas hasil lab, hasilnya menunjukkan bahwa peluang ibu untuk hamil secara alami sangat kecil. Ada masalah pada rahim. Secara medis, kita bisa bilang ini sulit memiliki keturunan. Kata-kata itu tidak puitis, tapi menembus dada saya seperti peluru dingin. Saya ingat, saya tidak menangis saat itu, saya hanya bertanya bodoh. "Jadi, kamar bayi itu, dokter?" Dokter Maria hanya terdiam. Di mobil dalam perjalanan pulang, seluruh warna di dunia seolah luntur, dan saya tidak tahu bagaimana menyampaikan kabar ini pada Tono, apalagi pada ibu mertua saya. Ibu mertua, Ibu Ratna, adalah wanita yang selalu menuntut kesempurnaan. Bagi beliau, pernikahan hanya sah jika menghasilkan keturunan, apalagi keturunan laki-laki. Saat Tono dengan berat hati menyampaikan vonis dokter itu, rumah kami berubah jadi medan perang. "Sudah saya duga," teriak Ibu Ratna, suaranya menggelegak. "Wajahmu tidak punya aura pengantin yang subur. Aku sudah bilang pada Tono, cari wanita lain." Tono mencoba membela saya, tapi ia kalah oleh tekanan ibunya. Seminggu setelah vonis, surat cerai sudah ada di meja. Saya tidak melawan, saya sudah lelah. Puncak dari segala kepedihan itu terjadi saat Ibu Ratna datang ke rumah untuk mengambil semua barang milik Tono. Ia berdiri di ambang pintu, menatap saya dari ujung rambut sampai kaki dengan mata tajam dan menghina. "Dengar baik-baik, Ayu," katanya, menusuk tepat di telinga saya. "Kamu mandul, tidak berguna bagi keluarga kami. Pergi, cari hidupmu sendiri. Tono butuh keturunan, dan kamu tidak bisa memberikannya." Tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan rasa sakit itu. Rasanya seperti identitas saya sebagai wanita dicabut paksa. Setelah Tono pergi dan Ibu Ratna menghilang membawa semua barang, rumah kecil itu benar-benar kosong. Bau masakan yang biasa saya buat hilang, diganti dengan bau debu dan kesepian. Saya terpuruk. Saya tidak keluar kamar selama berminggu-minggu,
membiarkan diri saya tenggelam dalam depresi yang pekat. Saya benci mendengar suara anak-anak tetangga tertawa dan benci melihat foto-foto kamar bayi yang dulu kami impikan. Semua itu adalah pengingat bahwa saya adalah seorang wanita yang gagal, mandul, seperti vonis yang diberikan Ibu Ratna. Saya tidak punya alasan lagi untuk bernapas. Saya mencoba bekerja lagi, tapi semangat saya nol. Saya hanya bisa menangis saat maghrib tiba, saat semua orang pulang ke rumah dan saya sendirian. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin, seperti kuburan bagi mimpi-mimpi saya. Impian menjadi seorang ibu hancur lebur, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan serpihannya. Saya merasa benar-benar tidak berguna, persis seperti yang dikatakan ibu mertua. Setelah perceraian itu, saya hidup seperti robot. Bangun, makan seadanya, tidur. Tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi harapan. Suatu sore, saat saya sedang berjalan tanpa tujuan, kaki saya membawa saya ke sebuah panti asuhan kecil bernama Kasih Bunda. Saya berdiri di balik pagar. Saya melihat pemandangan yang aneh, kegembiraan yang berisik. Puluhan anak berlarian di halaman, bermain bola, tertawa terbahak-bahak. Mereka adalah anak-anak yang ditinggalkan. Sama seperti saya yang ditinggalkan oleh nasib dan suami. Tapi, mereka tidak berhenti hidup. Tiba-tiba, ada getaran aneh di dada saya, getaran yang sudah lama hilang. Saya sadar. Menjadi seorang ibu tidak harus melahirkan. Menjadi seorang ibu adalah tentang memberi, tentang hadir, tentang menyayangi tanpa syarat. Vonis medis itu hanya merampas kemampuan rahim saya, tapi tidak merampas kemampuan hati saya untuk mencintai. Saya punya begitu banyak cinta, cinta yang terbuang karena tidak ada wadahnya. Saya pulang ke rumah dan menatap rumah yang dingin itu. Saya sudah memantapkan hati. Saya akan mengubah rumah ini menjadi wadah bagi cinta yang terbuang itu. Keputusan pertama, menjual sisa-sisa harta. Saya menjual motor butut peninggalan bapak, kalung emas pemberian Tono yang masih tersisa, dan beberapa perabot. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk memulai sebuah misi. Saya mendatangi panti asuhan Kasih Bunda lagi dan menyampaikan niat saya untuk menjadi ibu asuh, mengambil tanggung jawab penuh atas pengasuhan, dan menggunakan rumah saya sebagai tempat tinggal mereka. Misi saya dimulai lebih cepat dari yang saya kira. Beberapa hari setelah pengurus panti setuju, telepon saya berdering. "Ayu, ada bayi." Suara pengurus panti terdengar panik. Ditemukan di depan pasar subuh. Di dalam kotak kardus mie instan. Saya bergegas ke kantor polisi. Di sana, saya melihatnya. Seorang bayi laki-laki, merah, kecil, menangis tanpa suara. Saya mengangkatnya dengan hati-hati. Saat kulit kami bersentuhan, saya merasakan kehangatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Itu adalah sensasi menjadi seorang ibu. Tiba-tiba, rasa sakit karena diceraikan dan divonis mandul lenyap, diganti dengan tanggung jawab yang maha besar. Saya menamainya Bintang. Saya ingin dia menjadi cahaya. Bintang adalah anak pertama saya. Hadiah pertama dari Tuhan setelah semua penderitaan itu. Mengurus Bintang tidak mudah. Ia sering sakit. Saya harus bekerja keras tanpa bantuan siapapun, karena uang hasil penjualan aset makin menipis. Saya harus memutar otak. Apa keahlian saya? Memasak. Saya mengubah dapur yang dulu hanya untuk Tono menjadi dapur catering kecil-kecilan. Saya beri nama, catering rumah kasih. Walaupun saat itu isinya hanya saya dan Bintang. Saya membuat nasi kuning, kue basah, dan lauk pauk sederhana, menjualnya dari mulut ke mulut. Masalah datang bukan hanya dari dompet, tapi dari lingkungan. Pak Budi, tetangga sebelah rumah yang selalu merasa paling benar, adalah yang paling vokal. "Hei, you, rumahmu ini mau dijadikan penampungan anak buangan, ya?" katanya sinis. "Nanti lingkungan jadi kotor. Anak-anakmu itu pasti nakal, pencuri. Urus saja dirimu sendiri, jangan mencari masalah." Cibiran itu sakit, tapi tidak sebanding dengan rasa sakit yang dilontarkan ibu mertua. Saya hanya tersenyum tipis.
Pak Budi, anak ini titipan. Rezeki datang dari Tuhan, bukan dari cibiran tetangga. Saya terus bekerja. Malam hari setelah Bintang tidur, saya membuat adonan kue. Subuh hari, saya sudah harus mengantar pesanan dengan sepeda butut. Kelelahan itu nyata, tapi setiap kali Bintang tersenyum, saya tahu, saya ada di jalur yang benar. Saya tidak lagi mandul. Saya adalah ibu Bintang, dan itu lebih dari cukup. 5 tahun berlalu sejak Bintang datang di kotak kardus. 5 tahun itu terasa seperti 50 tahun, penuh keringat, air mata, dan keajaiban kecil setiap hari. Rumah kecil yang dulu dingin itu kini telah bertransformasi total. Kami memberinya nama, Rumah Kasih, dan suasananya benar-benar seperti namanya. Riuh, penuh kehangatan, dan agak berantakan. Di dalamnya, ada 12 pasang mata yang menatap saya sebagai ibu mereka. Saya, Ayu, wanita yang pernah dicap mandul dan tidak berguna, kini menjadi tiang bagi 12 jiwa. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang ditinggal di rumah sakit, ada yang diserahkan oleh orang tua yang sangat miskin, bahkan ada yang lari dari kekerasan. 2 dari anak yang paling menantang adalah Risa dan Dani. Risa datang 3 tahun lalu. Usianya saat itu baru 15 tahun. Dia bukan anak kecil yang butuh boneka. Dia remaja yang butuh keamanan. Risa adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang lari dari kota lain dan ditemukan polisi di terminal. Matanya selalu kosong. Tubuhnya penuh luka memar lama. Dia sulit bicara. Bahkan untuk makan pun dia harus dipaksa. Perlu waktu berbulan-bulan hanya untuk membuatnya percaya bahwa sentuhan saya bukanlah ancaman. Sementara itu, Dani adalah anak yang paling istimewa. Dia memiliki kebutuhan khusus yang kompleks dan ditolak oleh 3 yayasan besar karena dianggap terlalu merepotkan. Dani tidak bisa berjalan dan butuh perhatian 24 jam. Ketika saya membawanya pulang, saya tahu tantangan saya akan berlipat ganda, tapi saya tidak bisa meninggalkannya. Saya ingat ibu mertua pernah bilang saya tidak berguna, dan kini, anak-anak inilah yang membuktikan betapa salahnya ucapan itu. Sebab Dani dan Risa sangat berguna untuk membuat hati saya penuh. Perjuangan harian di Rumah Kasih adalah peperangan tak berdarah setiap hari. Bayangkan, ada 12 anak, dari balita sampai remaja, tinggal di rumah tipe 36. Kami harus bergantian mandi, bergantian memakai toilet. Mengelola keuangan menjadi pelajaran matematika paling sulit di dunia. Bisnis catering, Rumah Kasih. Saya sudah berjalan lumayan, tapi pesanan yang besar datangnya tidak tentu. Untuk menambal semua kebutuhan, susu, popok, buku sekolah, seragam, dan obat-obatan Dani, saya harus bekerja keras lagi. Saya memutuskan menjadi pengemudi online pada malam hari. Setelah anak-anak yang lebih besar membantu menidurkan yang kecil, saya berganti pakaian dan mengambil kunci motor. Di jalanan sepi, dari jam 8 malam sampai tengah malam, saya mengantar penumpang atau paket, menyisihkan setiap lembar uang receh. Dinamika di Rumah Kasih juga seperti sirkus. Tawa bisa berubah jadi tangisan, lalu jadi pertengkaran, semua dalam 5 menit. Anak-anak yang lebih tua, seperti Risa dan Bintang, sering terlibat konflik karena berebut kamar atau tugas membersihkan rumah. Tugas saya bukan hanya memberi makan, tapi juga menjadi hakim, guru, dan terapis dadakan. Saya harus mengajarkan Bintang untuk sabar pada Dani yang sering rewel, dan meyakinkan Risa bahwa tidak semua orang dewasa akan menyakitinya. Semuanya harus dikelola dengan uang pas-pasan, di mana uang sisa malam ini harus bisa jadi beras untuk besok pagi. Saya sering begadang, menghitung ulang anggaran di bawah cahaya lampu 5 watt, berharap uang sewa rumah bulan depan bisa terbayar. Saya tidak puitis, tapi hidup saya adalah puisi perjuangan yang sangat keras. Puncaknya terjadi ketika Dani sakit parah. Demamnya tinggi sekali dan dia kejang-kejang. Dokter di puskesmas menyarankan untuk segera membawanya ke rumah sakit besar di kota. Biaya perawatan dan obat-obatan yang dibutuhkan sungguh mencekik. Saya menghitung semua uang catering dan tabungan, hasilnya kurang dari setengah. Malam itu,
Saya membuka laci rahasia tempat saya menyimpan sisa-sisa kenangan. Ada beberapa perhiasan sisa dari masa pernikahan saya, yang selama ini saya pertahankan karena alasan sentimental. Cincin kawin, sepasang anting kecil pemberian bapak saya. Semua perhiasan itu tidak seberapa nilainya, tapi itu adalah sisa terakhir dari kehidupan saya yang dulu. Saya bawa semua ke toko emas. Dengan hati berat, saya menukarnya dengan uang tunai. Air mata saya menetes bukan karena perhiasan itu hilang, tapi karena saya merasa gagal. Saya sudah berjuang begitu keras, tapi tetap saja tidak mampu melindungi anak saya sepenuhnya. Ini adalah ujian keyakinan terberat. Sambil memegang uang hasil penjualan perhiasan, saya berbisik pada Dani yang lemah. Kamu harus kuat, nak. Kita harus hidup. Ibu tidak akan pernah menyerah, walau harus kehilangan segalanya lagi. Penderitaan itu mengingatkan saya pada ucapan ibu mertua. Tapi kali ini, saya tegaskan dalam hati. Saya mungkin tidak punya uang, tapi saya punya cinta yang mampu memindahkan gunung. Dani harus sembuh, dan ke-12 anak ini adalah alasan saya harus terus bangkit. Titik balik itu datang perlahan, seperti matahari terbit setelah badai panjang. Setelah perjuangan berat menyelamatkan Dani, seolah-olah semesta memutuskan sudah cukup penderitaan untuk Ayu dan rumah kasih. Perjuangan Ayu menjual perhiasan demi biaya pengobatan Dani menyentuh hati banyak orang di rumah sakit. Salah seorang perawat yang terharu mengambil foto Ayu yang tertidur di samping Dani sambil memegang buku resep catering, lalu mengunggahnya ke media sosial lokal. Dalam waktu semalam, kisah Ayu, seorang ibu tunggal yang mengasuh 12 anak terlantar dan bekerja keras sebagai pengemudi online sekaligus pengusaha catering, menjadi viral. Sejak saat itu, bisnis catering, rumah kasih, mulai dikenal bukan hanya karena kualitas masakannya yang rumahan dan lezat, tapi juga karena kisah inspiratif di baliknya. Pesanan mulai membludak. Awalnya, hanya pesanan nasi kotak untuk acara arisan RT, lalu meningkat menjadi ratusan paket untuk acara seminar instansi pemerintah. Ayu, yang tadinya hanya mengandalkan dapur kecilnya dan sepeda butut, kini harus membeli 2 kompor besar dan mempekerjakan 3 ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar untuk membantunya. Dapur rumah kasih menjadi mesin uang yang riuh. Bau bawang goreng dan rempah-rempah yang harum kini adalah bau harapan bagi semua orang di sana. Uang yang masuk memang berlipat ganda, tapi beban kerjanya juga berlipat. Ayu harus mengatur logistik, memimpin tim, dan memastikan ia tetap memiliki waktu berkualitas untuk ke-12 anaknya. Dukungan itu tidak hanya datang dari pelanggan baru. Perubahan paling mengejutkan datang dari lingkungan sekitar. Pak Budi, tetangga yang dulu paling sinis dan suka mencibir, kini berbalik 180 derajat. Suatu sore, Pak Budi datang ke rumah kasih, bukan untuk mengomel, tapi membawa sekarung beras dan 2 kotak susu bubuk besar. Matanya tampak malu-malu saat menyerahkan barang itu. "Ayu," katanya sambil berdeham, "maafkan saya waktu itu. Kamu benar. Rezeki dan kebaikan memang datang dari Tuhan. Ini, terima saja. Saya dan beberapa warga lain sepakat, kami akan menyumbang kebutuhan pokok sebulan sekali." Sejak saat itu, Pak Budi dan warga lain yang awalnya menjaga jarak kini menjadi garda terdepan pendukung rumah kasih. Mereka membantu mengantar jemput anak-anak sekolah, bahkan ada yang menawarkan diri mengajar les gratis. Donasi berupa buku, pakaian layak pakai, dan perlengkapan sekolah mulai berdatangan dari berbagai kota, dikirim oleh orang-orang yang tersentuh oleh kisah Ayu di internet. Rumah kasih yang dulu dihina sebagai penampungan anak buangan, kini menjadi kebanggaan lingkungan. Di tengah kesibukan mengurus bisnis dan rumah, Ayu memastikan pendidikan dan masa depan ke-12 anaknya tetap menjadi prioritas utama. Usaha kerasnya membuahkan hasil yang membanggakan. Bintang, anak pertama yang ditemukan Ayu, tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan sangat berprestasi. Ia berhasil memenangkan Olimpiade Matematika tingkat kabupaten dan kini duduk di salah satu sekolah favorit dengan jalur beasiswa. Tapi pencapaian yang paling mengharukan datang dari Risa. Remaja yang dulu trauma dan sulit bicara itu, kini sudah bisa tersenyum lepas. Dengan pendampingan intensif dari Ayu dan relawan,
Risa menemukan bakatnya dalam seni kriya. Ia lulus SMP dengan nilai terbaik dan mendapatkan beasiswa penuh untuk sekolah kejuruan desain. Melihat Risa tersenyum saat menerima rapor, air mata Ayu tumpah. Bukan karena ia telah melahirkan anak-anak itu, tapi karena ia telah berhasil memulihkan luka batin mereka. Keberhasilan anak-anak ini adalah piala emas bagi Ayu, membuktikan bahwa cinta kasih sanggup memperbaiki apa yang telah dirusak oleh dunia. Pengakuan resmi pun datang. Berkat liputan media lokal dan nasional yang intensif, Ayu dinominasikan dan akhirnya terpilih sebagai ibu paling inspiratif di tingkat kota, bahkan mendapatkan penghargaan dari gubernur. Saat menerima piala, Ayu tidak memakai gaun mewah, melainkan seragam cateringnya yang bersih. Di atas panggung, ia tidak berbicara puitis. Ia hanya berkata, gelar ibu bukan tentang rahim yang melahirkan, tapi tentang hati yang berjuang dan tangan yang memberi makan. Anak-anak saya 12, dan mereka semua adalah keajaiban yang menyembuhkan saya dari vonis masa lalu. Tepuk tangan membahana. Di mata publik, Ayu bukan lagi wanita yang dicampakkan, melainkan simbol kebangkitan dan kasih sayang tanpa batas. Namun, di tengah kesuksesan yang melimpah itu, hantu masa lalu mencoba muncul kembali. Suatu sore, saat Ayu sedang sibuk menghitung stok bumbu, teleponnya berdering dengan nomor asing. Di seberang sana, terdengar suara Tono, mantan suaminya. Suaranya terdengar lelah, jauh dari nada percaya diri yang dulu ia miliki. Tono mencoba meminta maaf dan berkeluh kesah tentang kehidupannya yang kini tidak stabil setelah berpisah darinya. Setelah menceraikan Ayu atas desakan ibunya, Tono ternyata tidak pernah menemukan kebahagiaan yang ia cari. Pernikahan barunya gagal, dan bisnisnya pun merosot tajam. Ia mendengar tentang kesuksesan Ayu dan anak-anaknya, dan berharap Ayu mau membantunya. Ayu mendengarkan dengan tenang, tanpa emosi marah atau dendam. Rasa sakit itu sudah lama menguap. Tono, kata Ayu dengan suara yang halus tapi tegas, aku sudah memaafkanmu. Tapi tolong, jangan libatkan aku dalam urusanmu lagi. Tono mencoba merayu, menyebut-nyebut kenangan lama. Ayu memotongnya dengan cepat. Keluargaku kini bukan lagi kamu. Keluargaku kini adalah Bintang, Risa, Dani, dan 9 anak lainnya yang sedang menungguku untuk makan malam. Fokusku adalah mereka. Aku berharap kamu menemukan jalanmu sendiri, sama seperti aku menemukan jalanku setelah kamu pergi. Setelah itu, Ayu menutup telepon. Ia menatap ke-12 anaknya yang sedang tertawa riang di ruang tengah. Kehidupan yang ditawarkan Tono dulu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan cinta yang ia miliki sekarang. Hantu masa lalu itu hanyalah debu yang lewat, dan Ayu memilih untuk tidak menyentuhnya, fokus pada masa depan yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Kehidupan di rumah kasih berjalan damai. Bisnis catering sudah stabil, anak-anak tumbuh riang, dan Ayu mulai bisa menyisihkan uang untuk biaya pendidikan mereka yang lebih tinggi. Keberhasilan ini membuat Ayu berpikir, ia sudah menutup semua bab pahit masa lalunya. Namun, takdir punya cara aneh untuk membuka kembali buku yang sudah tertutup rapat. Suatu Selasa sore, saat Ayu sedang sibuk mengawasi Bintang dan Risa mengerjakan PR di teras, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumahnya. Keluar dari mobil, seorang pria berpakaian rapi dengan jas mahal memperkenalkan diri sebagai notaris dari kota. Tentu saja, lingkungan heboh. Pak Budi buru-buru keluar. Penasaran ada urusan apa orang penting mendatangi rumah pengusaha catering yang dulunya dicibir itu. Notaris itu menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat tua kepada Ayu. Ibu Ayu, kata notaris itu dengan nada formal, saya datang untuk menyerahkan ini atas nama klien saya. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh mendiang Ibu Ratna. Ayu terkejut bukan main. Ibu Ratna? Ibu mertuanya? Ia bahkan tidak tahu bahwa wanita yang pernah menghancurkan hidupnya itu telah meninggal. Perasaan Ayu campur aduk. Tidak ada duka, hanya rasa aneh, seperti bertemu hantu yang sudah lama tidak diharapkan. Ia menerima amplop itu dan mengucapkan terima kasih. Setelah notaris itu pergi dan kehebohan di lingkungan mereda, Ayu duduk sendirian di meja dapur,
jantungnya berdebar kencang. Ia berharap surat ini berisi permintaan maaf yang tulus, bukan hanya urusan harta. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop tebal itu. Di dalamnya ada sebuah map yang berisi selembar kertas surat yang ditulis tangan dengan tinta biru tua. Surat itu bukan surat resmi warisan harta benda, melainkan pengakuan jujur yang ditulis oleh Ibu Ratna beberapa hari sebelum ia meninggal. Ayu membaca setiap kalimatnya dengan saksama. Ibu Ratna menyatakan penyesalan mendalam atas segala kata-kata kasarnya, terutama kalimat, "Kamu mandul, tidak berguna bagi keluarga kami." Ia menulis bahwa setelah perceraian itu, hidupnya juga tidak tenang. Ia mendengar kabar tentang Ayu dan anak-anak asuhnya melalui berita di televisi, dan ia diam-diam mengikuti kisah perjuangan Ayu. Ia mengakui, melihat Ayu menjadi ibu bagi 12 anak, justru membuktikan bahwa kata-kata mandul yang ia lontarkan adalah kebohongan besar. Ibu Ratna menulis bahwa ia meninggal dalam penyesalan karena telah merenggut kebahagiaan sejati putranya. Air mata Ayu menetes, bukan karena sakit, melainkan karena kelegaan. Penyesalan Ibu Ratna, walau terlambat, adalah bentuk pemulihan luka batin Ayu yang sudah lama mengering. Namun, saat Ayu mencapai paragraf terakhir, ia menemukan keanehan yang membingungkan. Ibu Ratna menulis, "Ayu, kamu harus tahu. Alasan sebenarnya aku menceraikanmu dari Tono. Itu bukan karena vonis mandulmu. Ada hal yang jauh lebih besar yang harus aku lindungi. Aku sudah berusaha menuliskan kebenaran itu. Tapi, waktu tak cukup." Kalimat itu terpotong. Surat itu berakhir di situ, dengan coretan pena yang tampak berhenti mendadak. Ayu membaca paragraf terakhir itu berulang kali. Jika bukan karena vonis mandul, lalu apa? Logikanya tidak masuk. Ibu mertua sangat terobsesi dengan keturunan. Mengapa ia harus memfitnah Ayu sebagai penyebab perceraian, jika ada alasan lain? Rasa penasaran itu menggerogoti. Ayu merasa seperti sedang menggali harta karun, dan tepat sebelum mendapatkan peti emasnya, dia disuruh berhenti. Misteri ini terasa janggal dan mengganggu. Ayu mencoba menghubungi notaris itu, tapi notaris hanya menjawab bahwa surat itu adalah satu-satunya dokumen yang dititipkan Ibu Ratna. Ayu menghabiskan beberapa malam memikirkan kejanggalan ini, bertanya-tanya apa hal yang jauh lebih besar yang ibu mertua lindungi. Anak-anak melihatnya murung dan bertanya-tanya, tapi Ayu hanya tersenyum dan berkata sedang memikirkan resep catering baru. Setelah beberapa hari merenung, Ayu mengambil keputusan. Terlepas dari kebenaran yang tersembunyi itu, Ayu memutuskan untuk memaafkan Ibu Ratna. Rasa benci yang dulu pernah ada kini hilang sepenuhnya, diganti oleh kasihan. Ibu mertua meninggal dalam penyesalan, dan itu adalah hukuman yang lebih berat daripada yang bisa diberikan Ayu. Ayu mengambil surat itu, melipatnya dengan rapi, dan menyimpannya di laci pribadinya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku memaafkanmu, Bu Ratna. Dan aku berjanji, aku akan terus melanjutkan misiku." Anak-anak ini adalah bukti bahwa tidak ada vonis yang bisa menghentikan cinta seorang ibu. Janji itu memperbarui semangat Ayu. Ia tidak butuh kebenaran untuk melanjutkan hidupnya. Ia hanya butuh cintanya. Ia kembali ke dapur, tempat ia harus mengurus adonan catering yang sudah menunggu, dan ke-12 anaknya yang kini menjadi warisan sejati, jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia. Pagi itu, aula balai desa tempat Ayu menyewa ruangan terasa penuh sesak, hangat, dan harum aroma nasi tumpeng catering buatannya. Hari ini adalah hari besar yang Ayu yakini sebagai penutup sempurna dari semua perjuangannya. Perayaan kelulusan Risa dari Sekolah Kejuruan Desain. Risa, anak asuh yang dulu trauma, kini lulus dengan predikat cum laude dan sudah mengantongi surat perjanjian kerja di sebuah startup fashion terkemuka di ibu kota. Keberhasilan Risa adalah penegasan bagi Ayu bahwa semua keringat dan air mata selama bertahun-tahun telah terbayar lunas. Ke-12 anak asuh Ayu, dari Bintang yang kini sudah semester akhir di kampus teknik, hingga Dani dengan keterbatasannya, berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang riuh, sebuah pemandangan yang takkan pernah bisa dibeli dengan harta.
Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta kasih bisa membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh kekejaman dunia. Setelah acara resmi selesai dan tumpeng dipotong, tibalah momen yang paling mengharukan. Sesi pemberian hadiah kejutan untuk Ayu dari anak-anak. Hadiahnya adalah cerminan dari pengorbanan dan cinta tak bersyarat. Risa memberikan sebuah dompet kulit buatan tangan pertamanya, hasil dari sisa-sisa bahan praktiknya. Di dalamnya ada uang selembar Rp100.000, gaji pertamanya, yang ia paksa agar Ayu terima sebagai simbol balas budi. Bintang menyumbangkan sebuah sketsa detail blueprint yang ia rancang khusus untuk renovasi rumah kasih agar lebih luas dan layak. Di atas sketsa itu tertulis, "Rumah ini akan jadi yang terbaik, Bu. Janji." Anak-anak yang lebih kecil, termasuk Dani, dengan bantuan Bintang, membuat kartu ucapan raksasa yang dihiasi gambar krayon penuh warna-warni yang berantakan, tapi syarat makna. Saat Bintang membantu Dani menyerahkan kartu itu, air mata Ayu tumpah. Ia memeluk semua anaknya erat-erat, menyadari bahwa inilah gelar paling berharga yang ia miliki, Ibu. Ia adalah ratu yang mahkotanya terbuat dari cinta tulus, dikelilingi oleh kesetiaan yang tak tergantikan. Momen itu terasa sempurna, seolah semua babak penderitaan di masa lalu telah tertutup selamanya oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Namun, takdir memang senang bermain. Di tengah riuh rendah kebahagiaan dan sisa potongan kue tumpeng, seorang pria parubaya berpakaian rapi, mengenakan setelan jas abu-abu yang mencolok, menyelinap masuk dan menghampiri Ayu. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara yang berbeda dari notaris sebelumnya, yang bertugas membersihkan aset dan dokumen-dokumen pribadi peninggalan mendiang Ibu Ratna. "Ibu Ayu, saya mohon maaf mengganggu di hari bahagia ini," katanya pelan. Tangannya menyerahkan sebuah map kulit yang tebal dan usang. Ini adalah dokumen yang ditemukan terakhir kali, terselip di balik laci brankas di kamar Ibu Ratna. Beliau meminta agar ini diberikan langsung kepada Anda, dengan segala risikonya. Setelah menyerahkan map itu, pengacara itu segera berpamitan, seolah takut mengganggu pemandangan haru yang ada di depannya. Ayu memandang punggung pria itu yang menjauh, perasaan cemas mulai merayapi hatinya. Ia membawa map itu ke sudut ruangan yang agak sepi. Ayu membuka map kulit itu dan menemukan beberapa lembar dokumen formal yang sudah menguning dimakan usia. Ia tahu ini pasti berkaitan dengan kebenaran yang tidak sempat dituliskan Ibu Ratna di bab 5, sebuah misteri yang menggantung. Ia membayangkan ini mungkin dokumen pengakuan harta yang selama ini disembunyikan. Namun, dugaannya salah. Di dalamnya ada hasil tes medis dan catatan konsultasi dokter dari sebuah rumah sakit spesialis infertilitas bertahun-tahun silam, tepat sebelum perceraiannya. Jantung Ayu berdebar kencang saat matanya membaca nama yang tertulis di dokumen itu, Tono, mantan suaminya. Mengapa Ibu Ratna menyimpan ini? Ayu membalik halaman, dan sebuah diagram rumit menjadi jelas. Dokumen itu adalah bukti medis yang kejam dan terang benderang. Diagnosisnya berbunyi, azospermia non-obstruktif, sebuah kondisi yang menyebabkan Tono, mantan suaminya, tidak dapat memiliki keturunan secara biologis. Bukan Ayu. Bukan rahimnya yang bermasalah, tapi mantan suaminya lah yang divonis mandul. Seketika, semua potongan puzzle yang tersisa dari surat Ibu Ratna langsung menyatu. Ibu mertua yang sangat menjaga gengsi keluarga, mengetahui fakta memalukan ini sejak awal pernikahan. Daripada reputasi putranya tercemar karena ketidakmampuan memiliki anak, ia memilih untuk mengorbankan menantunya yang dianggapnya tidak penting. Untuk melindungi nama baik Tono dan menjaga ilusi kesempurnaan keluarga, Ibu Ratna dengan kejam memfitnah Ayu sebagai mandul dan menggunakan vonis palsu itu sebagai senjata untuk memaksa perceraian. Kalimat, "Kamu mandul, tidak berguna bagi keluarga kami," yang menusuk itu, adalah kebohongan yang dirancang oleh Ibu Ratna untuk menutupi kelemahan putranya sendiri. Ayu terdiam. Penderitaan, rasa bersalah, depresi, dan semua stigma yang ia tanggung selama bertahun-tahun ternyata didasarkan pada kebohongan yang sangat keji. Ia menyadari betapa kejam dan munafiknya ibu mertua, rela menghancurkan hidup orang lain demi menutupi aib putranya sendiri. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah,
Ayu tidak lagi merasakan sakit atau dendam. Rasa marah itu hilang, digantikan oleh pemahaman yang hening dan lega. Kebenaran medis itu tidak lagi mampu melukai perasaannya. Untuk apa marah pada masa lalu yang sudah ia taklukkan? Kebohongan itu sudah tidak berdaya di hadapan kesuksesannya. Ayu memegang dokumen itu, yang sejatinya adalah surat pemulihan nama baiknya. Ia menyadari ironi indah dalam kehidupannya. Kebohongan yang seharusnya menghancurkan hidupnya, justru menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Jika ia tidak diceraikan dan dicap mandul, ia mungkin akan menghabiskan hidupnya dengan sia-sia, terjebak dalam pernikahan hampa, dan tidak akan pernah menjadi ibu. Ia tidak akan pernah membuka rumah kasih. Ia tidak akan pernah bertemu Bintang, Risa, Dani, dan 9 anak lainnya yang kini berdiri tegak di depannya. Penderitaan yang ditimbulkan oleh kebohongan itu, justru menuntunnya pada 12 anugerah sejati yang memberinya gelar ibu seutuhnya, warisan yang jauh lebih bernilai dari semua harta dan gengsi keluarga. Ia telah memenangkan pertarungan melawan stigma, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan cinta. Ayu tersenyum. Ia melipat dokumen medis mantan suaminya itu dengan rapi. Ia tidak perlu memamerkannya pada siapapun. Ia tidak perlu membalas dendam. Kebenaran sudah ia ketahui, dan itu cukup untuk mengukuhkan keyakinannya bahwa ia adalah wanita yang sangat berharga. Ia menaruh dokumen itu ke dalam tasnya, lalu berjalan kembali ke tengah aula, di mana ke-12 anaknya langsung mengerubunginya. Mereka ingin memeluknya, membagikan tawa, dan mengajaknya menyanyikan lagu kelulusan. Ayu memeluk mereka semua erat-erat. Ia adalah ibu Ayu dari rumah kasih, dikelilingi cinta yang riuh dan tulus. Kisah vonis, mandul, itu sudah lama tamat. Kini, kisah Ayu, ibu dari 12 anak, baru saja dimulai, dan ia tidak akan menukarnya dengan kebenaran apapun, sebab kebenaran terbesarnya ada di pelukannya. Ia telah menjadi ibu yang dicari oleh anak-anak, bukan ibu yang dicari oleh suami, dan itu adalah takdir terbaiknya. Ayu tetap berdiri di tengah aula. Dokumen yang mengungkap kebenaran kejam itu kini terasa dingin di genggamannya. Ia sadar, kebohongan Ibu Ratna tidak hanya merampas kebahagiaan awalnya, tetapi juga merampas bertahun-tahun waktu Tono. Namun, itu bukan lagi urusannya. Ayu melihat ke sekeliling. Rumah kasih telah memberinya lebih dari sekadar pemulihan nama baik. Rumah itu telah memberinya kehidupan yang utuh. Ia melihat Risa sedang tertawa lepas sambil memeluk boneka hadiah kelulusan. Ia ingat saat Risa pertama kali datang, matanya mati, tubuhnya gemetar ketakutan. Kini, Risa adalah wanita muda yang kuat. Ia melihat Bintang dengan sigap membantu Dani minum. Bintang, anak yang ia ambil dari kardus, kini adalah harapan masa depannya. Inilah kekayaan sejati Ayu. Ayu memasukkan dokumen itu ke dalam tasnya, memutuskan bahwa tidak ada gunanya dokumen itu dilihat oleh siapapun, bahkan oleh anak-anaknya. Kebenaran medis itu hanya akan menjadi beban dan catatan kaki yang tidak relevan dalam kisah mereka. Ia telah memaafkan Ibu Ratna, dan kini, ia memaafkan Tono, bukan karena Tono pantas, tetapi karena Ayu pantas melanjutkan hidup tanpa beban dendam. Ia tidak perlu validasi dari dunia atau dari dokumen medis untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu. Ke-12 pasang mata yang menatapnya penuh cinta itu adalah validasi yang lebih kuat daripada cap dan stempel rumah sakit manapun. Ia melangkah maju, kembali menyatu dengan keramaian di antara anak-anaknya. Ia mencium kepala Bintang dan merapikan rambut Risa. "Ayo, kita lanjutkan pestanya," seru Ayu, suaranya riang. Pemandangan di depannya adalah harta karun sesungguhnya. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang divonis mandul, yang dicampakkan dengan hina, justru sanggup menjadi tiang penopang bagi 12 nyawa yang terbuang. Ia telah mengubah sumpah serapah menjadi nama keluarga. Gelar ibu kini melekat erat, bukan dari darah, melainkan dari cinta, keringat, dan perjuangan. Ayu tersenyum, hatinya dipenuhi kehangatan. Ia adalah ibu dari rumah kasih, dan itulah warisan sejati yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya.